Di sebuah kamar kecil yang sempit, lampu redup bergantung di langit-langit. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan udara terasa pengap. Dari balik pintu yang terkunci, terdengar suara tangisan seorang perempuan. Isakannya lirih, namun jelas memecah kesunyian malam. Tangisan itu bukan sekadar kesedihan biasa. Ia adalah jeritan batin yang tercekik, suara yang berharap didengar, tetapi tak seorang pun peduli. Perempuan itu adalah Siti, seorang TKW muda dari Indonesia. Malam-malam panjang telah ia lewati dalam penderitaan, namun tak ada jalan keluar. Di balik pintu kamar sempit itu, hidupnya berubah menjadi neraka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, supaya kisah nyata penuh pelajaran seperti ini bisa terus kita bagikan bersama. Beberapa bulan sebelumnya, suasana Bandara Soekarno-Hatta ramai dengan para pekerja migran yang hendak terbang. Di antara mereka, tampak seorang gadis sederhana bernama Siti. Tubuhnya mungil, mengenakan jilbab polos dan membawa koper kecil. Wajahnya terlihat tegar, meski matanya merah akibat menangis semalaman. Ibunya berdiri di sampingnya, menggenggam erat tangannya. "Nak, hati-hati di sana ya. Jangan lupa sholat, jangan lupa doa." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Siti tersenyum tipis, mencoba menenangkan hati ibunya. "Insya Allah, Bu. Siti pergi untuk masa depan. Kalau Siti berhasil, rumah kita bisa direnovasi, adik bisa sekolah tinggi." Tangis ibunya pecah, memeluk putrinya erat-erat. Siti melangkah ke ruang keberangkatan dengan hati penuh doa. Ia percaya di negeri orang, rezeki akan lebih besar. Namun ia tidak pernah tahu bahwa langkah itu adalah awal dari perjalanan penuh derita. Ketika pesawat mendarat di Timur Tengah, Siti langsung dijemput agen dan diantar ke rumah majikan barunya. Dari luar, rumah itu megah, pilar tinggi, pagar besi besar, dan lampu gantung kristal berkilau di dalamnya. Semua tampak indah, seolah-olah mimpi. Namun, begitu melangkah masuk, Siti merasa ada sesuatu yang berbeda. Hawa rumah itu dingin, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena suasana mencekam yang tak kasat mata. Majikannya, seorang pria Arab paruh baya, menatapnya dari ujung tangga. Tatapannya tajam, penuh kuasa, dan entah kenapa membuat Siti menggigil. Nyonya rumah terlihat angkuh, jarang bicara, hanya memberi perintah singkat dengan wajah sinis. Hari-hari pertama, Siti dipaksa bekerja tanpa henti. Dari pagi hingga larut malam, ia harus membersihkan, mencuci, dan memasak. Tubuhnya lelah, namun ia masih bisa bertahan. Yang ia tidak tahu, ancaman sebenarnya bukan pada pekerjaan, melainkan pada tatapan majikannya yang semakin lama semakin menusuk. Malam itu, rumah sudah sepi. Semua penghuni tampak tidur. Siti yang kelelahan selesai sholat Isya di kamar kecilnya, lalu berbaring di kasur tipis. Baru saja matanya terpejam, suara langkah berat mendekat. Tiba-tiba pintu kamarnya didobrak. Sosok besar majikan pria berdiri di ambang pintu. Siti panik, bangkit dan mundur ke sudut kamar. "Tuan, ada apa?" Suaranya gemetar. Pria itu tidak menjawab. Tatapannya liar. Ia mendekat, tangannya kasar meraih Siti. Gadis itu berteriak, mencoba melepaskan diri, namun mulutnya segera dibekap. Jeritannya terhenti, hanya tangisan yang keluar. Malam itu, kehormatan Siti direnggut. Doa yang ia panjatkan tidak mampu menghentikan kebiadaban itu. Ketika semuanya selesai, ia dibiarkan tergeletak di sudut kamar, menangis dalam kesakitan. Malam pertama menjadi awal dari luka yang tak akan pernah hilang.
Hari berikutnya, Siti berjalan dengan tubuh lemah. Luka batin bercampur dengan rasa sakit di tubuhnya. Ia mencoba bekerja seperti biasa agar tidak dicurigai nyonya rumah. Namun malam kedua datang lebih cepat daripada yang ia kira. Kembali pintu kamarnya dibuka paksa. Kali ini lebih brutal. Pria itu menyeretnya keranjang kayu, tangannya terikat dengan kain. Bibirnya dipukul hingga pecah, pipinya lebam. Tangisnya pecah, tapi hanya bisa merintih karena suaranya tercekik. Tidak ada yang datang menolong. Tidak ada yang peduli. Dunia seakan bisu. Malam itu, penderitaannya semakin dalam, tubuhnya penuh luka, dan hatinya semakin hancur. Di malam ketiga, Siti sudah kehilangan tenaga. Ia terduduk di lantai kamar, wajah pucat, mata kosong. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah. Ia tahu apa yang akan terjadi lagi. Pintu kembali terbuka. Siluet pria besar itu muncul. Tangannya bergetar, ia mencoba meraih sajadah kecil di sampingnya, berdoa lirih. Ya Allah, selamatkan aku. Namun bayangan hitam itu menutupnya lagi. Malam ketiga menjadi titik patah. Siti merasa seluruh hidupnya runtuh. Ia tak lagi punya daya, hanya air mata dan doa yang terus mengalir. Pagi datang, tapi bukan cahaya kebebasan. Dengan tubuh penuh lebam, Siti tetap dipaksa bekerja. Ia berjalan terseok membawa nampan makanan ke ruang makan. Nyonya rumah melihatnya gemetar, tapi bukannya iba, justru membentak. "Cepat! Kamu malas sekali!" teriaknya dengan nada kasar. Tidak ada simpati, tidak ada belas kasih. Siti menunduk, menyembunyikan wajahnya yang penuh luka. Ia tahu tidak ada tempat untuk mengadu. Luka batinnya lebih dalam dari luka fisiknya. Siang hari bukan waktu istirahat, melainkan siksaan baru. Malam sunyi kembali datang. Kali ini, Siti duduk di lantai dengan lilin kecil menyala di sampingnya. Tangannya gemetar, menulis di sobekan kardus dengan pena usang. "Bu, maafkan Siti. Kalau Siti tidak pulang, doakan Siti di sini." Siti sudah lelah. Siti sudah tidak kuat. Air matanya jatuh, membasahi kertas itu. Surat penuh air mata itu mungkin tak akan pernah sampai ke kampung, tapi hanya itu harapan terakhir yang bisa ia lakukan.